Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai kebaktian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang memuji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kuasai dan sucikanlah hati kami, agar kami dapat mengenal kehadiran-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karuniakanlah bagi kami hati yang senantiasa bersyukur di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, epistel yang sampai untuk kita pada pertanyaan malam ini tertulis pada 1 Korintus 6, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diterhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makan. Tetapi kehidupan akan
dan Tuhan untuk Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kupanggilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami hingga saat ini, sehingga kami Tuhan beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kami dalam sukacita yang daripada-Mu. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kembali kita bertemu kembali di dalam pertanyaan kita di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita bersyukur oleh penyertaan Tuhan, kita masih tetap dalam lindungannya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saudara yang terkasih, yang menjadi nats renungan buat kita saat ini
yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah kejadian daripada air bah, dan setelah Nuh selamat atas rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan beserta anak-anaknya, mereka selamat. Tuhan memerintahkan kepada Nuh dan anak-anaknya supaya mereka beranak cucu dan mereka memenuhi bumi. Memang pada awal penciptaan Tuhan telah memberikan tugas dan mandat itu agar mereka, bangsa dan manusia yang telah diciptakannya itu, ditujukan agar memenuhi bumi. Itulah rencana daripada Tuhan. Namun bagaimana anak-anak Nuh, keturunan daripada Sem, Ham, Jafet, memahami tentang rencana Tuhan dan perintah Tuhan itu? Apakah mereka melaksanakan perintah itu? Mari kita lihat dengan kejadian menara Babel. Tuhan mengatakan agar mereka memenuhi seluruh bumi. Namun mereka menginginkan agar mereka tidak
Mereka mendirikan sebuah menara. Pada saat itu bahasa mereka masih satu. Kita mengetahui bahasa sangat memegang peranan penting dalam berkomunikasi dan bersosial. Ketika satu bahasa, maka timbullah satu pengertian dan boleh memajukan satu tujuan. Namun ketika bahasa itu tidak sama lagi, maka akan terjadi suatu kekacauan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mereka merencanakan membangun suatu menara. Apakah membangun menara itu salah? Tidak. Kalau masih sampai di situ mereka bertujuan untuk membangun, itu suatu kemajuan. Tetapi yang salah pada tujuan pembangunan dari menara Babel itu adalah seperti yang tertulis di ayat yang keempat. Mereka menginginkan agar sampai mencapai ke langit, dan mereka menginginkan mencari nama. Disinilah sebenarnya letak kesalahan itu. Pembangunan daripada menara Babel bisa saja pertama-tama menjadi sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu tentang air bah. Apabila terjadi sesuatu bencana, mereka sudah memiliki pertahanan. Namun tujuan yang kedua itu supaya sampai ke langit. Pada saat itu pemahaman langit adalah tempat para dewa-dewa. Mereka mau menyaingi Allah. Mereka mau agar sama bersemayam dengan Allah. Hampir sama dengan Kejadian 3 ayat 5. Mereka ingin sama seperti Allah. Ini adalah merupakan suatu pemberontakan. Dan mereka ingin mencari nama agar mereka tidak terserak. Sementara Tuhan sudah mengatakan, pergilah dan penuhilah bumi. Menara Babel ini adalah merupakan sesuatu pemberontakan, menggambarkan tentang kesombongan manusia itu, di mana mereka mencari nama, popularitas yang sama dengan salah satu nama anak Nuh, yaitu Sem, yang artinya adalah masyhur. Mereka ingin popularitas, mereka ingin mencari nama, mereka melakukan sesuatu bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Saudara yang terkasih, mereka ingin tetap satu. Dan di antara kumpulan-kumpulan itu tidak ada yang saling mencegah, tapi mereka sama-sama melakukan sesuatu tindakan pemberontakan terhadap perintah Tuhan itu. Inilah yang sangat luar biasa ini. Sehingga Tuhan turun melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi, karena tujuan mereka adalah ingin agar sama dengan Tuhan dan ingin mencari nama, dan mereka ingin tetap berada di situ tanpa mau keluar dari tempat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk maju. Tidak ada satu rencana Tuhan untuk menggagalkan manusia itu untuk maju. Tetapi yang salah adalah ketika manusia itu ingin menyaingi Tuhan, ingin mencari nama,
kehebatan dan usahanya. Sementara saudara yang kita ketahui dalam kehidupan ini, hanya Tuhanlah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun ada penemuan-penemuan, sekalipun ada teknologi-teknologi yang canggih saat ini, semua itu adalah dari yang ada menjadi ada. Dari yang Tuhan ciptakan menjadi ada. Artinya semua itu bersumber dari yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia hanyalah sebagai penemu. Manusia hanyalah memakai yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau ini yang disadari oleh setiap manusia, maka tidak ada dan tidak layak untuk menyombongkan diri. Sehebat apapun penemuan, sehebat apapun ilmu yang dia dapatkan, seperti apapun, karena kita tahu semua itu bersumber dari Tuhan. Inilah yang mau dikatakan sebagaimana topik minggu kita, agar kita bisa pengendalian diri terhadap teknologi. Kita bersyukur teknologi semakin canggih. Itu adalah merupakan suatu anugerah Tuhan ke dalam kehidupan manusia itu. Semakin maju. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita jatuh terhadap pendewaan manusia itu sendiri. Kalau kita bisa melakukan yang baik, agar kita menjauhkan diri dari sikap mencari nama. Ini yang mau ditekankan buat firman Tuhan kita. Biarlah segala yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala yang bisa kita dapat berbuat dalam kehidupan kita, kita tujukan untuk Tuhan. Bukan menjadi keangkuhan, kesombongan kita, dan kehebatan kita sendiri. Saudara yang terkasih, dalam situasi yang seperti itu, dalam situasi di mana mereka ingin melakukan suatu rencana yang hebat, namun mereka melupakan Tuhan, bahkan mereka ingin menyaingi Tuhan. Tuhan tidak membiarkan rencana itu terjadi. Maka Tuhan turun dan menggagalkan semuanya itu. Tuhan mengacau balaukan, Tuhan menyerahkan bangsa itu. Itulah makanya sampai saat ini kita tahu beribu-ribu ada bahasa di dunia ini. Beribu-ribu bahasa ada di dunia ini. Dan benua-benua juga menjadi terisi oleh manusia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ini adalah merupakan suatu pemberontakan terhadap hakikat manusia itu sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita mampu melakukan sesuatu oleh karena Tuhan dan anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situasi yang demikian, di tengah-tengah bangsa yang ingin mencari nama itu, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Ini juga menggambarkan bagaimana juga Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu. Bagaimana juga Yesus datang ke dunia ini, itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa itu sendiri. Tuhan tidak membiarkan manusia itu memuja dirinya. Tuhan tidak membiarkan manusia itu melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah yang menjadi renungan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita
bisa maju, melakukan sesuatu perkara dan pekerjaan yang hebat. Tapi biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari nama. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan, bukan nama kita. Kalau kita semakin pintar, semakin mampu dalam hidup teknologi canggih sekarang, yang bisa kita katakan luar biasanya dan hebatnya Engkau Tuhan dengan segala apa yang Kau lakukan dalam hidup manusia itu. Itulah layak kita katakan, bukan menjadi mendewakan manusia itu sendiri, tetapi memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kecerdasan, kepintaran kita hendaklah membuat kita semakin mengenal Tuhan, bukan melupakan Tuhan. Sebagaimanapun manusia berusaha untuk menyamai Allah, dia akan gagal, karena manusia itu adalah orang yang berdosa dan kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri khotbah kita saat ini, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini firman-Mu mengajak kami, di dalam segala perkara yang boleh kami lakukan dalam hidup ini, semua itu sebenarnya bersumber daripada Engkau akan menggagalkan suatu rencana manusia yang hanya ingin dikenal tanpa memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan menggagalkan suatu rencana yang dianggap manusia begitu hebat. Engkau Bapa tidak menginginkan semua itu terjadi. Saat ini Tuhan, kami diingatkan, apapun yang boleh kami lakukan, sehebat apapun teknologi saat ini, semua itu adalah anugerah-Mu. Dan semua itu bersumber daripada yang Engkau ciptakan. Kami manusia hanyalah pengguna, dan kami manusia Engkau suruh untuk mengelola. Untuk itu Tuhan, segala kehebatan itu nama-Mu lah yang hendak kami masyurkan.
Jauhkan dari diri dan hidup kami sifat kesombongan ketika kami mampu melakukan suatu perkara yang hebat atau sesuatu hal di tengah-tengah hidup kami. Karena kami tahu, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, semua tidak ada nilai apa-apanya. Terima kasih Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kemajuan saat ini yang begitu derasnya teknologi. Namun biarlah semuanya kami boleh memakai itu untuk semua kebaikan dan semakin mengenal akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa buat semua anggota jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan. Tetap satukan hati dan pikiran di dalam damai sejahtera yang daripada segala sesuatu yang dapat dikerjakan. Biarlah tetap Tuhan mendatangkan kebaikan. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami agar tetap dalam kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkati jugalah Tuhan perjalanan gereja-Mu agar tetap berjalan mengemban tugas dari tugas panggilan gereja, bersaksi, melayani dan bersekutu. Tuhanlah yang memberkati dan menguatkan setiap hamba-hamba-Mu untuk melakukan setiap pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang memiliki pergumulan hidup, baik sakit penyakit, Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Shalom buat kita. Horas. Coba lihat. Mana di mana ini salahnya ini?